Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitabul witri wa qiyamul lail. Kitab witir dan qiyamul lail. Babu zajri an itari bi thalathi raka'atin ghairu mafsulah. Bab dicelanya salat witir dengan 3 rakaat dengan tanpa ada pemisah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tutiru bi thalathin aw tiru bi khamsin aw sab'in wa la tushabbihu bi salatil maghrib. Janganlah kalian salat witir 3 rakaat, dan juga jangan salat witir 5 atau 7 rakaat, dan janganlah kalian salat witir menyerupai salat maghrib. Min fiqhil bab naha an-nahyu 'anit tashbihil witri bis salatil maghrib. Bahwasanya hadis ini menunjukkan larangan menyerupai salat witir seperti salat maghrib. Artinya dilarang melaksanakan salat witir menyerupai salat maghrib. Wa bihadza tarjamal Daraqutni al hadis al-bab. Dan dengan lafaz inilah Imam Ad-Daraqutni menyebutkan babnya, mencantumkan babnya. Imam Daraqutni mencantumkan lafaz ini, yaitu dilarang salat witir menyerupai pelaksanaan salat maghrib. Qala Syekhuna hafizahullah fi qiyam Ramadan. Berkata guru kami rahimahullah hafizahullah dalam qiyam Ramadan, maksudnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, wa amma salatul khamsi wa thalathin biqu'udin baina kulli raka'ataini biduni taslimin falam najidhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat witir 5 rakaat atau 3 rakaat dengan duduk setiap 2 rakaat tanpa salam, kami tidak dapati ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, dia 5 rakaat, setiap 2 rakaat tasyahud, enggak salam, ya. Biqu'udin baina kulli raka'ataini bidun taslim, yaitu setiap 2 rakaat duduk tasyahud tapi enggak pakai salam, bangkit lagi. Nanti rakaat keempat duduk lagi, kemudian bangkit lagi, begitu. Adapun salat yang 5 rakaat atau yang 3 rakaat dengan duduk di setiap kali 2 rakaat dengan tanpa salam,
Falam najiduhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak temukan ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslul jawaz, pada asalnya boleh. Saya juga nggak tahu kenapa disimpulkan pada dasarnya boleh. Karena ini masalah ibadah, ya kalau tidak ada dasarnya jangan lakukan. Lakin lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an itabah thalathin, hanya saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat witir dengan 3 rakaat, wa 'alla dzalika biqaulih, dan menyebutkan sebabnya dengan pernyataan wala tusyabbihu bis salatil maghrib, jangan kalian menyerupai salat witir dengan pelaksanaan salat maghrib. Fahina idzin la budda liman shallal witra salatan minal khuruji bil musyabahati minal musyabahati wa dzalika yakuna biwajhin. Oleh karena itu, karena salat witir itu 3 rakaat dan salat tarawih juga 3 rakaat, maka agar pelaksanaan salat witir yang 3 rakaat tidak sama seperti pelaksanaan salat maghrib yang 3 rakaat, maka caranya dengan 2 cara. Yang pertama, ahaduhuma taslimu baina syaf'i wal witr, yaitu mengucapkan salam di setiap kali 2 rakaat, kemudian baru witir. Jadi kalau dia 3 rakaat, 2 rakaat dulu dilaksanakan, kemudian salam, bangkit lagi, tambah 1 rakaat. Otomatis witir yang 3 rakaat ini jelas berbeda dengan maghrib. Demikian ikhwah. Makanya di sini yang 3 rakaat seperti ini, 3 rakaat tapi diputus, ya, antara 2 rakaat dengan 1 rakaat, tidak disambung. Ini yang dilaksanakan di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya. Setiap kali mereka witir yang 3 rakaat di ujung qiyamul lail, mereka pisahkan antara yang 2 rakaat dengan 1 rakaat. Yang kedua, alla yaq'ud baina syafa' wal witr. Yang kedua caranya yaitu jangan dia duduk di 2 rakaat, di rakaat kedua. Jangan dia duduk di rakaat kedua. Jadi langsung 3 rakaat. Tidak ada duduk di rakaat yang kedua. Kalau dia duduk di rakaat yang kedua, artinya duduk tasyahud, persis menjadi salat maghrib. Otomatis pelaksanaannya persis seperti pelaksanaan salat maghrib. Demikian ikhwah. Karena memang salat maghrib kan seperti itu, ada tasyahud awalnya di rakaat kedua dan tasyahud akhirnya di rakaat ketiga. Makanya agar salat witir kita yang 3 rakaat tidak mirip, tidak sama dengan pelaksanaan salat maghrib, caranya imma kita pisah antara 2 rakaat dengan 1 rakaat, ya. Berarti rakaat pertama baca Sabbihis, rakaat kedua baca Qul ya kafirun, kemudian duduk tasyahud, salam, bangkit lagi, ya, takbir lagi, ya, kemudian baca Al-Fatihah dan baca 3 qul. Baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzul falaq dan Qul a'udzu binnas. Kemudian setelah itu duduk diakhiri dengan rakaat pertama, 1 rakaat ini diakhiri dengan tasyahud. Jadi witirnya 2 tambah 1. Atau dengan cara kedua, yaitu 3 rakaat 1 salam dan 1 kali duduk. 3 rakaat 1 tasyahud dengan 1 salam. Kalau yang ini cara pelaksanaannya, rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya kafirun, rakaat ketiga yaitu dengan Qul huwallahu ahad saja. Itu ikhwah. Dengan demikian 2 cara ini jelas berbeda pelaksanaannya dengan sholat maghrib, sehingga terhindarlah dari sabda Rasulullah SAW, la tusyabbihu bis salatil maghrib. Jangan kalian laksanakan sholat witir seperti pelaksanaan sholat maghrib. Nomor 3, la yadull hadisul bab ala adamil masyru'iyyatil itari bi salatin. Hadis di bab ini, ya, seperti Rasulullah katakan, la tutiru bi salatin.
au tiru bi khamsin au sab'in. Janganlah kalian salat witir 3 rakaat, tapi witirlah kalian dengan 5 atau 7 rakaat. Saya ulangi, sabda Rasulullah artinya la tutiru bi salasin au tiru bi khamsin au sab'in. Janganlah kalian salat witir 3 rakaat, tapi salatlah dengan 5 atau 7 rakaat. Zahirnya hadis ini kan melarang salat witir 3 rakaat. Melarang salat witir 3 rakaat. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat dari akhir dari hadis, wala tusyabbihu bisalatil maghrib, jangan kalian samakan dia dengan maghrib, artinya bukan dari sisi jumlah rakaatnya, tapi dari sisi kaifiat pelaksanaannya. Tidak boleh sama seperti pelaksanaan salat maghrib. Makanya sini di poin yang ketiga, la yadullul hadisul bab ala adamil masyru'iatil itari bi thalathin. Hadis yang disebutkan tadi itu tidak menunjukkan larangan salat witir 3 rakaat. Mengapa demikian? Dithubuti dzalika min fi'lihi wa qauli sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah melaksanakan salat witir 3 rakaat dan juga pernah ada hadisnya supaya salat witir 3 rakaat. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kita katakan tidak boleh salat witir 3 rakaat, bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Baik dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun juga dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengkompromikan semuanya ini berarti, ya, bukanlah maksudnya la tutiru bi thalathin au tiru bi khamsin au sab'in. Janganlah kalian witir dengan 3 rakaat, tapi berwitirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Larangan 3 rakaat ini terkait dengan wala tusyabbihu bi salatil maghrib. Janganlah kalian melaksanakan yang 3 rakaat tersebut menyerupai salat maghrib. Di situ intinya. Sehingga pada dasarnya salat witir 3 rakaat itu boleh. Tidak lagi bertentangan dengan baik perbuatan Rasulullah SAW maupun dengan apa? Dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Karena hadis sahih menyebutkan bahwasanya Rasulullah salat witir 3 rakaat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah salat malamnya 4-4-3. Demikian ikhwah. Berarti kan ada 3 rakaat. Hadisnya sahih. Kalau kita ambil penggalan di awal hadis, berarti nggak boleh dong, bertentangan ini. Padahal hadisnya hadis sahih. Makanya ikhwah, yang dilarang itu bukan 3-nya, tetapi apa? Pelaksanaannya jangan sampai menyerupai maghrib. Babu zajri ayyutiral mar'u fil lailatil wahidati marrataini. Bab dicelanya seorang yang salat witir 2 kali dalam 1 malam. An Qais bin Talqin radhiyallahu anhu qala, dia berkata, zarani abi yauman fi Ramadan. Suatu hari ayahku mengunjungiku di bulan Ramadan. Fa amsa indana. Lantas beliau pun hingga sore hari bersama kami, wa aftara, dan juga berbuka bersama kami. Faqama bina tilkal lailah, kemudian dia pun mengimami kami di malam tersebut. Wa autara, kemudian dia salat witir. Summan hadara ila masjidihi fa shalla bi ashabihi. Kemudian setelah itu dia pun pergi ke masjidnya dan mengimami salat teman-temannya, ya, penduduk kampungnya. Perhatikan ikhwah, Qais bin Talq mengatakan bahwasanya ayahku mengunjungiku. Kemudian beliau pun berbuka bersama kami dan sholat malam bersama kami, dan beliau pun hingga witir bersama kami. Setelah selesai witir, dia pergi ke kampung dia dan sholat mengimami teman-temannya di kampungnya ataupun masyarakat kampung tersebut. Demikian ikhwah. Jadi di sini permasalahannya, dia kan sudah witir. Ini Ramadan loh, berarti kan terkait dengan sholat malam. Dia sudah witir, setelah dia witir dia pulang
kampungnya. Ya, di situ dia sholat bersama penduduk kampungnya. Ini sholat apa lagi gitulah kira-kira. Baik. Kemudian summa qaddama rajulun, setelah dia selesai sholat, tinggallah sholat witir. Maka dia suruh satu orang untuk maju. Faqala, dan dia berkata, autir bi ashabik, kamu pimpin teman-temanmu untuk sholat witir. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada salat witir dalam satu malam. Berarti ini sahabat ini ya berpendapat bahwasanya setelah witir, misalnya nih kita sebelum tidur witir karena nggak tahu apakah terbangun apa tidak, witirlah. Ternyata terbangun pada malam hari, ya alhamdulillah terbangun untuk sholat tahajud. Maka kalau kita lihat dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasai, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kalau kita lihat dari hadis ini berarti setelah sholat witir itu masih boleh lagi sholat, ya kan? Masih boleh lagi sholat, hanya sholatnya tinggal sholat yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tetapi tidak ditutup dengan witir. Kenapa? Kenapa tadi? Karena dia sudah witir, makanya dia suruh salah seorang jamaah untuk mengimami jamaahnya sholat witir. Kemudian dia katakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dia terus mengimami sampai selesai witir, berarti dia 2 witir. Ya, yang satu witir bersama Qais bin Talak tadi di rumahnya, yang satu witir lagi bersama sama kampungnya, sama jamaah kampungnya. Demikian ikhwan rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Zahirnya hadis ini bahwasanya ini bukan hadis ya. Ini aplikasi daripada sabda Rasulullah SAW. Jadi Qais bin Talak, yang sahabat itu talak. Ya. At-talak itu yang sahabat. Talak ini ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, melaksanakan cara witir seperti itu. Setelah witir dia tetap melakukan sholat malam, hanya saja tidak lagi diakhiri dengan witir untuk dia. Tapi untuk teman-temannya, karena mereka belum witir, maka diakhiri dengan witir. Baik, nanti akan ada hubungannya. Bukankah Rasulullah katakan ij'alu akhir salatikumul lail al-witra, jadikan salat malam kalian yang terakhir adalah salat witir. Tapi ini malah setelah witir masih ada salat lagi, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Demikian ikhwah. Ya. Baik. Kita lihat min fiqhil bab, di antara fikih bab. Yang pertama, tahrimu salatul witri marrataini fil lailatin wahidah. Haram hukumnya salat witir 2 kali dalam satu malam. Yang kedua, qala Tirmidzi rahimahullah fi sunanih. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya, waqtalafa ahlul ilmi fil ladzi yutiru min awwali laili thumma yaqumu fi akhirih. Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang witir sebelum tidur atau di awal malam, lantas dia bangun di akhir malam. Fara'a ba'du ahli ilmi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum naqdal witra. Sebahagian para sahabat Rasulullah SAW, sebagian para sahabat Rasulullah SAW berpendapat bahwasanya kalau dia sudah witir di awal malam, lantas dia melanjutkan di akhir malam, salat malamnya, maka dia batalkan salat witirnya. Dia batalkan salat witirnya. Gimana? Dia batalkan. Kan tadi sebelum tidur sudah salat witir. Kemudian terbangun pada salat malam. Udah. Pendapat ini mengatakan batalkan dulu yang salat witirnya. Caranya bagaimana? Qalu yudhifu ilaiha rakaatan. Dengan cara ketika dia bangun, salat dulu dia 1 rakaat. Nah, salat 1 rakaat, yang 1 rakaat ini membuat witir tadi menjadi genap. Witir itu kan artinya ganjil. Ya. Witir artinya
ganjil. Ketika sholat witir sebelum dia tidur itu 3 rakaat, setelah dia bangun maka yang dia lakukan harus membatalkan dulu witirnya, harus digenapkan dulu dengan cara apa? Sholat 1 rakaat. Sholat 1 rakaat. Ya, niatnya itu untuk menggenapkan yang 3 rakaat. Memang agak aneh ya. Kalau kita katakan sudah dua witir itu sudah. Witir yang pertama itu kan sah, kenapa dibatalkan? Witir yang kedua setelah bangun tidur, demikian. Tapi wah, banyak para sahabat yang berpendapat seperti ini. Ya, banyak para sahabat yang berpendapat seperti ini. Salah abadilah, 3 orang abadilah, 3 orang Abdullah. Siapa aja itu 3 orang Abdullah? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah Ibnu Umar. Ali bin Abi Thalib juga termasuk yang berpendapat batalkan witirnya dengan cara tambah 1 rakaat. Dengan demikian 3 tambah 1 menjadi genap, nggak witir lagi. Setelah itu silakan 2 rakaat baru terakhir sholat witir lagi. Demikian. Yudifu ilaiha raka'atan fa yusalli ma badalahu. Dia sholat dulu 1 rakaat, setelah itu terserah dia mau sholat berapa rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Summa yutiru fi akhir salatihi, kemudian di akhir salatnya baru dia salat witir. Li'annahu la witrani fi lailatin. Kenapa? Karena tidak ada salat witir dalam 1 malam. Udah berapa pendapat nih tentang ini? Udah berapa pendapat ini yang baru kita lalui tentang salat witir yang dilakukan sebelum tidur di awal malam, kemudian lanjut salat malam di akhir malam. Udah berapa? 4 pendapat. 4 apa 3? 3 apa 2? 2 apa 1? 4 pertama apa? Kenapa maksud? Ya, ini mengatakan gimana tadi? Dibatalkan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua sih itu, atau pendapat ketiga. Apa lagi? Tadi 4. Yang kedua? Bukan masalah yang berpendapat, maksudnya sudah berapa jenis pendapat terkait masalah ini. Yang sholat witir sebelum tidur atau di awal malam, kemudian dia bangun lagi. Udah berapa? Kaifiatnya 2 masih. Kok antum tambah jadi 2 lagi? Yang pertama apa tadi? Salat witir sebelum malam, kemudian kalau dia mau lanjut lagi, tapi tidak diakhiri dengan witir. Itu tadi kan? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua, iya, dia batalkan witirnya dengan satu rakaat. Kemudian setelah itu dia lanjutkan. Wa huwa alladhi dhahaba ila Ishaq bin Rahwi. Inilah pendapat Ishaq bin Rahwi. Ishaq bin Rahwi ini ikhwah termasuk salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala ba'du ahli al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum. Berkata sebagian ulama dari kalangan para sahabat dan lain-lainnya, mereka katakan idza autara minal laili thumma nama thumma qama minal laili fi akhiril laili fa innahu yusalli ma badalahu wa lam yanqudu witrahu. Kata mereka, apabila dia sudah salat witir di awal malam, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun di akhir malam, maka hendaklah dia laksanakan salat seberapa mampunya. Wala yanqudu witrahu, enggak perlu dia batalkan witirnya, karena witirnya sudah sah, kenapa dibatalkan? Wayada witrahu ala makana, biarkan witirnya sebagaimana sebelumnya, sudah biarkan aja dia sebelum tidur. Hanya kita tidak perlu witir lagi. Itu dia. Wa huwa qaulu Sufyan wa Malik bin Anas wa Ibnu Buwar Syafi'i wa ahli Kufah wa Ahmad. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas nih? Sahabat siapa namanya? Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik. Ya, Imam Malik anaknya Anas.
Imam Malik siapa bapaknya? Tadi Imam Malik siapa namanya? Malik bin Anas. Siapa bapaknya berarti Imam Malik? Anas. Ini Anas bin Malik. Hah? Kalau dibalik-balik, Imam Malik ayahnya Anas bin Malik, sahabat. Sahabat ayahnya Malik lagi gitu, muter-muter. Imam Malik ayahnya Anas bin Malik, Anas ayahnya Imam Malik. Bagaimana? Nggak mungkin muter. Jadi Anas, Malik bin Anas, Anas ini bukan sahabat. Demikian juga Anas bin Malik, Maliknya bukan Imam Malik. Pendapat Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i dan penduduk Kufah serta Imam Ahmad. Wa hadza as-shah, inilah yang paling kuat. Li'annahu qad ruwiya an ghairi wajhin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla ba'da witra, karena diriwayatkan dari beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat witir. Salat setelah salat witir. Jadi penulis mengatakan yang paling kuat itu ya tadi itu yang dilakukan oleh ayahnya Qais bin Talaq, yaitu kalau dia sudah witir, dia mau salat lagi silahkan, terserah mau berapa kali salatnya, tapi tidak ada lagi witir karena dia sudah witir. Demikian ikhwah. Ya. Kata penulis, inilah yang paling kuat karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melaksanakan sholat setelah sholat witir. Nanti akan muncul pertanyaan, gimana dengan sabda beliau la salat ij'alu akhir salatikumul lail witra, jadikanlah salat terakhir kamu salat witir. Itu bagaimana? Nanti akan dibahas. Nomor 3, man arada yusalliya ba'dal witri falahu raka'atan la yazid. Barang siapa yang mau sholat setelah sholat witir, maka hendaklah dia sholatnya hanya 2 rakaat saja. Mengapa demikian? Jangan ditambah. Jadi bukan sebagaimana sebelumnya. Kan tadi sebelumnya setelah sholat witir boleh setelah itu sholat. Ini pendapat Sufyan, Malik, kemudian Ibnu Mubarak, Syafi'i. Artinya dia sholat terserah dia berapa. Udah. Ternyata ikhwah, madhab yang mengatakan boleh sholat setelah sholat witir ada dua versi. Pertama, dia sholat terserah dia berapa sanggupnya, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, terserah. Versi kedua mengatakan tidak, hanya 2 rakaat. Kalau dia mau sholat setelah sholat witir hanya 2 rakaat, karena hadis Rasulullah yang menyebutkan hanya 2 rakaat. Beliau tidak pernah sholat setelah sholat witir lebih daripada 2 rakaat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yutiru biwahidah. Nabi SAW sholat witir dengan 1 rakaat. Summa yarka' raka'ataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Yaqra'u fihima wa huwa jalis. Beliau baca dalam posisi duduk. Beliau membaca dalam posisi duduk. Fa idza arada ayyarka qama faraka. Kalau beliau mau ruku, beliau pun bangkit dan ruku. Jadi begini, ketika beliau sholat 2 rakaat setelah sholat witir ini, setelah baca Al-Fatihah, kemudian setelah baca surat, beliau sholatnya sambil duduk. Yang beliau lakukan 2 rakaat setelah witir tadi, beliau melakukan sambil duduk. Ketika mau ruku, beliau bangkit, ya, kemudian baru ruku, begitu, nggak duduk. Jadi rukuknya berdiri. Hanya ketika membaca saja yang duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa hatani raka'atani laisa min makhsusiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 rakaat yang dilakukan Rasulullah setelah salat witir itu tidak hanya khusus untuk Rasulullah. Artinya kaum muslimin juga boleh melakukannya. Dasarnya apa? Li hadis Sauban radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadis Sauban, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqal.
ketika kami bersama Rasulullah dalam safar, beliau mengatakan, inna hadza safaru juhdun wa thakalun fa idza awtara ahadukum falyarka raka'ataini fa inni istayqadha wa illa kanata lahu. Apabila sesungguhnya ini safar itu perlu, inna hadza safar juhdun, safar itu sulit dan berat. Fa idza awtara ahadukum falyarka raka'atain. Kalau salah seorang kalian sudah selesai sholat witir, maka rukuklah 2 rakaat. Rukuklah 2 rakaat. Ya, sholatlah 2 rakaat. Di sini ikhwan menunjukkan bahwasanya ya ternyata setelah witir ada lagi sholat 2 rakaat. Bahkan beliau katakan falyarka raka'atain. Rukuklah kalian 2 kali rukuk, artinya sholatlah kalian 2 rakaat. Wa qad istadalla Ibnu Khuzaimah bihadzal hadis anna hataini raka'ataini li jami'il muslimin. Ibnu Khuzaimah berdalilkan dengan dalil hadis Sauban ini bahwasanya 2 rakaat setelah witir itu tidak hanya milik Rasulullah, tetapi untuk seluruh kaum muslimin, karena beliau katakan idza autara ahadukum, apabila salah seorang kalian salat witir, falyarka raka'atain, salatlah setelah itu dia 2 rakaat. Berarti tidak hanya khusus Rasulullah, tapi juga boleh dilakukan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itulah yang dijadikan oleh Ibnu Khuzaimah bahwasanya itu bukan ibadah khusus untuk Rasulullah, tapi umum untuk seluruh kaum muslimin. Faqala babu dzikril dalil ala anna salata ba'dal witri mubahatun li jami'i ma yuridu ma yuridu salata ba'dahu. Beliau katakan bab tentang dalil yang menyatakan bahwa salat setelah witir itu hukumnya mubah, boleh untuk semua orang yang ingin salat setelah witir. Wa anna raka'ataini lataini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'dal witri. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat itu setelah witir. Kemudian lam yakuna khasatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ummati, dan ini bukan khusus untuk Rasulullah saja. Idin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara bi raka'ataini ba'dal witri amrun nadbun wa fadilatun la amra ijabun wa faridatun. Dan karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat 2 rakaat setelah witir itu adalah perintah, menunjukkan sunnah, bukan wajib. Wa hadhil mas'alatu kana syekhuna hafizahullah yara at-tawaqquf fiha ihtiyatan wa ittiba'an li amri sallam ij'alu akhir salatikum mitra. Dan guru kami, maksudnya Syekh Muhammad Shalal Badi, beliau tawakuf tentang masalah ini. Beliau hanya berhenti di hadis tersebut saja. Artinya ya karena Rasulullah hanya menyebutkan 2 rakaat, ya kita katakan 2 rakaat, jangan lebih. Ya, sebagai sikap kehati-hatian terhadap ibadah ini, juga sekaligus mengikuti perintah Rasulullah ij'alu akhir salatikum mitra, karena beliau juga mengatakan jadikan salat terakhir kalian salat witir. Jadi kalau seandainya kita katakan boleh berapa saja setelah witir, gimana dengan hadis ini? Bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini jadikan salat terakhir kalian itu adalah salat witir, hadis sahih. Tapi dengan kita katakan hanya 2 rakaat, karena Rasulullah hanya 2 rakaat dia lakukan setelah witir, tidak lagi banyak sebagaimana sebelumnya, maka tidak bertentangan dengan hadis jadikan salat terakhir kalian salat witir. Kenapa? Jadikan salat terakhir itu salat witir, kecuali kalau mau salat juga 2 rakaat. Nah itu dia. Ya, bukan mutlak terserah berapa saja yang diinginkan. Demikian ikhwah. Wa qad tabayyana lana al-an min hadzal hadis anna raka'ataini ba'dal witr laysata min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam li amrihi bihima
ummatahu amran amman. Jelaslah sekarang bagi kita bahwasanya hadis salat 2 rakaat setelah witir ini bukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, karena beliau memerintahkan umatnya secara umum untuk melakukannya. Faka'annal maqsuda bi ja'li akhir salatil laili witran alla yahmilu al-itaru bi raqa'ah. Seolah beliau sepertinya maksudnya yaitu agar menjadikan akhir salat itu adalah salat witir. Ya. Jangan sampai diabaikan salat witir dengan 1 rakaat. Walau nafi 1 raka'atain ba'daha, tapi tidak berarti bertentangan dengan salat 2 rakaat setelahnya, kama tsabata min fi'li salm wa amrihi Allahu alam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi ikhwah, kesimpulan begini. Ya. Tidak ada salat 2 kali, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. La witrani fil lail. Tidak ada salat witir 2 kali dalam 1 malam. Nah, dalam masalah ini terkait dengan salat setelah witir, itu dia. Baik dia tidur dulu maupun gak tidur dulu, terserah. Intinya apa hukum salat setelah salat witir? Dan judulnya bahwasanya witir itu ij'alu akhir salatikum al-witra. Jadikan salat terakhir kalian salat witir. Yang namanya terakhir ya terakhir. Ya, yang terakhir itu berarti setelah itu tidak ada lagi sholat. Itu artinya jadikan sholat itu yang terakhir. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau ada yang melakukannya? Ingat, judul besarnya adalah tidak ada sholat terakhir selain sholat witir. Baik. Ternyata menanggapi adanya sholat setelah sholat witir, ya. Menanggapi hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya ada 2 dalam masalah ini. Pendapat dalam mengerjakan sholat setelah sholat witir itu ada 2. Pertama, yaitu madhab tiga abadilah tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Mereka katakan karena Rasulullah SAW mengatakan jangan jadikan sholat witir terakhir, maka sholat witir yang sudah dilakukan itu dibatalkan dulu. Dengan cara gimana tadi? Sholat itu 1 rakaat, baru kemudian sholatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai puas. Lantas setelah itu semua baru diakhiri dengan sholat witir, sehingga dengan demikian cocok dengan hadis yang di atas. Jadikan sholat terakhir kalian sholat witir. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua menyatakan bahwasanya mereka membantah dengan mazhab yang pertama. Ya, alasannya kenapa kok harus dibatalkan? Dia kan sudah sah. Demikian, dia kan sudah sah. Jadi bagaimana? Udah, barang siapa yang sudah sholat witir, silakan dia sholat lagi setelah itu 2 rakaat dengan catatan apa? Tidak diakhiri dengan witir lagi, karena witir sudah ada. Ini mazhab siapa? Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, ya. Demikian ikhwah. Itu dia. Tapi permasalahannya gimana dengan hadis yang pertama tadi? Apa itu? Yang di atas. Jadikan sholat terakhir kalian sholat witir. Jadi sepertinya kok agak lebih kontras jadinya. Ya. Kalau tadi cocok, tapi permasalahannya kok dibatalkan gitu. Yang ini kurang cocok. Ya. Yang ini kurang cocok. Tapi dia cocok dengan hadis la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Pendapat ketiga yang mengatakan, ya, jadikan sholat kalian yang terakhir itu sholat witir. Kalau mau sholat lagi, hadisnya hanya ada beliau sholat 2 rakaat titik. Hanya itu, ya. Jadi disesuaikan dengan dalil. Ini yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau tawakuf di situ, ya, karena ada hadisnya hanya 2 rakaat habis witir, ya kita ya begitu aja lah. Kenapa kita tambah-tambah lagi lebih daripada 2 rakaat? Dengan demikian cocok dengan hadis
La ij'alu salatikum lail ij'alu akhir salatikum al-witra, jadikan salat terakhir kan salat witir dengan ditambahnya 2 rakaat. 2 rakaat ini berarti apa? Pengecualian. Artinya jadikan salat witir kalian, salat kalian terakhir adalah salat witir. Kalau memang mau masih salat juga hanya ada 2 rakaat. Itu dia, hanya ada 2 rakaat. Bedanya dengan mazhab Abu Bakar tadi apa? Hah? Iya, kalau mazhabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia terserah mau seberapa pun. Tapi memang tidak ada dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ingat, itu sahabat. Ingat itu. Ini sahabat yang berpendapat. Abu Bakar khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah pendapatku, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu ala bin nawajid, gigit dia dengan gigi gerahammu. Ini Abu Bakar. Ya. Ini Abu Bakar. Beda dengan 3 abadilah tadi. Itu yang junior. Abu Bakarnya orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang paling tahu salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau salat sunnahnya di rumah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini sulit untuk dirojihkan. Kan ini para sahabat semua. Ya, ini para sahabat semua. Ya. Bagi yang memakai yang dengan alasan tadi kan ihtiyaton, ya tindakan hati-hati karena ada hadisnya hanya Rasulullah hanya 2 rakaat, silakan, tidak apa-apa. Artinya ihtiyaton. Ya, karena kalau yang ini boleh 10, kalau yang 10 aja boleh, apalagi yang 2, gitulah kira-kira. Ya, kalau yang 10 aja setelah 10 rakaat setelah witir boleh, apalagi hanya 2, apalagi yang 2 ada dasarnya. Demikian ikhwah. Namun bukan berarti yang dilakukan oleh Abu Bakar berarti bid'ah, enggak bisa kita katakan bid'ah. Ya. Dan juga bisa kita katakan bahwasanya yang mengatakan dibatalkan witirnya dikatakan bid'ah. Kenapa? Ini para sahabat juga ada yang berpendapat demikian. Jadi ini khilafiyahnya malah di antara para sahabat. Demikian ikhwah. Ya, yang hanya 2 rakaat kan langsung riwayat dari Rasulullah. Adapun dua lagi itu yang setelah witir terserah mau berapa, dengan yang witirnya dibatalkan baru di akhir witir lagi, ini para sahabat. Demikian. Memang kalau zahirnya kuat yang mana? Zahirnya yang lebih tenangnya yang mana? Hah? Hanya 2 rakaat. Ini juga yang saya pakai dari dulu. Ya. Walaupun tidak bisa mengatakan yang mengatakan dibatalkan itu bid'ah, nggak bisa ya. Karena memang masalah ini dipegang oleh para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Ulama-ulama mu'asirin juga banyak yang pegang pendapat yang dibatalkan kemudian dilaksanakan lagi nanti di akhir. Banyak juga. Demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya pribadi dari dulu pegang yang 2 ini. Ya kalaupun ada yang 2. Jadi kalau sudah witir sebelumnya bangun pada malam hari, udah sholat 2 rakaat. 2 rakaat itulah dipala-palakan. Tak 1 jam begitu. Baca Quran. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Kan sampai juga jam 5. Ya, kalau mau lanjutkan demikian bisa sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ikhwah yang bertanya silakan. Ada? Ya. Dalam masjid?
Begini, yang terpenting itu yang sholat itu siapa? Siapa yang sholat itu? Artinya dia sebelum habis isya sholat tarawih, tutup dengan witir. Terus yang sholat malam itu yang tutup dengan witir siapa? Itu juga orangnya. Antum lihat itu juga orangnya. Nah, misalnya dia aja sholat witir nih gitu. Ya kalau itu juga orangnya nggak boleh. Saya khawatir orangnya beda. Itu. Ya nggak boleh kalau seandainya sudah witir, bangun lagi, sholat malam lagi, witir lagi, ya nggak boleh. La witrani fil lail gitu. Tapi kalau orangnya beda, antum melihat orangnya sama. Bukan witir. La witrani fil lail maksudnya bukan di masjid itu. Kalau di masjid itu bisa berapa orang witir? Seperti misalnya kalau tidak ada sholat tarawih hari biasa, seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sholat witir itu hampir wajib, karena mereka membedakan antara wajib dengan fardu. Ya, jadi witir itu hampir wajib. Kalau dikatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu masjid, itu mereka habis isya itu sholat witir semua sebelum tidur. Itu berapa puluh witir dah, bukannya 2. Jadi maksudnya bukan pelaksanaan witirnya, tetapi dalam satu orang itu melakukan witirnya berapa kali. Itu yang dimaksud. Ya, para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada yang ingin bertanya silahkan hubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda. Nah, halo. 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 Ya, silakan Bapak. Pelankan dulu televisi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Riau, Pak. Dari Riau. Ya, silakan Pak. Nah, ini masalah ini loh, sholat subuh. Bagaimana kalau imamnya doa kunut? Bagaimana? Kalau imamnya kunut, kita sebagai makmum, ya. Imamnya doa kunut, gimana kita sebagai makmum? Oke, udah Pak. Oke, pertanyaan Bapak dari Riau. Imamnya kunut, maksudnya mungkin sholat subuh. Imamnya doa kunut. Bagaimana kita sebagai makmum? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan bagaimana pandangan si makmum. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau berpendapat bahwasanya apabila si makmum melihat bahwasanya kunut pada waktu sholat subuh itu adalah masalah khilafiyah, apalagi yang berpendapat sunnah muakkad, maka dia harus ikut imam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Namun apabila barang siapa ataupun makmum yang melihat, yang cenderung pada pendapat yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, maka dia nggak boleh ikut. Ya, maka dia tidak boleh ikut. Itu pernyataan Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah, para pemirsa yang ingin bertanya silahkan, atau melalui via WhatsApp boleh dikirim ke nomor yang sudah ada di layar televisi Anda. Silakan. Ya. Gimana? Kalau kunut setelah witir gimana Pak? Nggak bisa. Assalamualaikum kunut. Oh iya. Kunut di sholat witir. Ya. Adapun kunut di sholat witir sahih. Wah. Ya, hadis sahih. Kunut di sholat witir sahih. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah kunut itu sebelum ruku ataukah setelah ruku. Kalau kunut subuh jelas setelah ruku kan, dengan kunut nazilah setelah ruku. Nah, kunut witir apakah sebelum ruku ataukah setelah ruku?
Adapun hadisnya menyebutkan sebelum ruku. Demikian, ya. Dan ada juga para ulama yang berpendapat boleh mau sebelum ruku atau setelah ruku. Intinya kunut pada waktu witir itu ya disunnahkan. Ya, disunnahkan karena adanya hadis yang jelas. Dan makmum yang berada di belakang si imam ketika imamnya melakukan kunut witir, maka dia silahkan untuk mengikuti imam. Demikian karena hadisnya sahih dan jelas. Hanya ada beberapa yang mengkoreksi bahwasanya ketika kunut witir ya bacaannya kunut witir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Mengapa demikian ikhwah? Berdasarkan hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia katakan bahwasanya allamani khalili, bahwa kunutul witr, bahwasanya aku diajarkan oleh kekasihku kunut witir. Bacanya apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Makanya ada yang membid'ahkan kunut subuh. Kenapa? Karena hadis yang jelas itu di witir, bukan di subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina wasrif anna syarra ma qadait innaka taqdi wa la tuqda alaihi, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang dikritiknya di mana ikhwah? Karena banyak para imam tidak hanya membaca kunut witir, tapi dia menambah doa yang cukup panjang selain itu. Nah itu dia, nambah sholat panjang, doa yang panjang selain itu dengan doa-doa yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, ngangkat tangan, angkat tangan. Dan para makmum juga mengaminkan. Makmum juga mengaminkan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Pak Darlis, Pak Kumbu. Ya, silakan Pak Kumbu. Mau nanyakan ini masalah ayatnya, apa dikhususkan ayatnya salat witir ini sabihis atau rakaat keduanya kuliah ayyul kafirun, Pak Ustaz. Ya. Apa rakaat ketiganya kita baca kulhu sampai Anas itu apa diperbolehkan itu Pak Ustaz? Oke. Sekian pertanyaannya Ustaz. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan Bapak yang ada di Payakumbuh. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita harus kembalikan ke hukum asal bahwasanya membaca surat itu tidak termasuk rukun sholat. Dengan artian kalau dia tak baca surat tersebut maka sholatnya sah di sholat apapun. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan menentukan surat-surat tertentu di rakaat-rakaat tertentu pada sholat witir? Bagaimana? Apakah itu wajib? Sebagaimana tadi kita katakan, hukum asalnya baca surat itu tidak wajib. Jadi bacanya sunnah. Dan untuk menentukan surat ini di rakaat ini, ya, itu perlu dalil. Namun begitupun hukumnya tetap afdoliyah sebaiknya. Misalnya nih, tadi ada untuk sholat witir 3 rakaat ada 2 cara kan? Yang pertama dipisah antara 2 rakaat dengan 1 rakaat. Dipisah. Rakaat pertama baca sabbihis, rakaat kedua baca qul ya kafirun, salam. Kayak itu. Kemudian bangkit lagi, takbir lagi, ya, tambah 1 rakaat lagi, kemudian baca apa tadi? 3 qul ya kafir, qul wahad, qul a'udzu falaq, dan qul a'udzu binnas. Itu sunnahnya. Dah, itulah sunnahnya. Sekarang dia nggak baca itu, apakah dibolehkan? Boleh. Rakaat pertama qul wahad, rakaat kedua qul falaq, rakaat ketiga salam dia, kemudian bangkit tambah 1 rakaat lagi, rakaat ketiga dia baca qul a'udzu binnas. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sebaiknya yang tadi itu, rakaat pertama sabbih, rakaat kedua qul kafirun, kemudian dia salam, rakaat ketiga 3 qul tadi.
Itu kalau dipisah antara 2 rakaat dengan 1 rakaat. Tapi kalau disatukan 3 rakaat dengan 1 salam, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul kafirun, rakaat ketiga cukup dengan menyebutkan membaca qul huwallahu ahad. Baik, kalau dia ganti gimana? Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, rakaat keempat rakaat ketiga An-Nisa. Surat Nisa, boleh. Silakan, enggak ada masalah. Ya, demikian ikhwah. Tapi lama lah. Witir kata imam kan, witir mulai Al-Baqarah. Ini witir lebih lama daripada. Jadi ikhwah rahimahullahikum, hukumnya kalau dia membaca selain surat-surat yang telah disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW membacanya, hukumnya boleh. Tapi kalau dia baca itu yang telah ditentukan dalam hadis, hukumnya lebih afdol. Lebih afdol artinya lebih banyak pahalanya. Seperti subuh Jumat, besok pagi subuh Jumat disunahkan membaca rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Baik, kalau dia baca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua Inna Atoina, nggak sah subuhnya? Sah. Malah senang pun makmumnya, mantap kali Ustaz, mantap kali imamnya nih, cepat. Demikian ikhwah, ya sah. Ya, sah, tapi tidak afdol. Demikian ikhwah. Jadi sunnahnya itu terkait dengan membaca suratnya, bukan sajadahnya. Ingat, bukan sajadahnya. Sebab kalau kita katakan sajadahnya, kita bisa dong cari-cari ayat yang lain yang ada sajadahnya. Kita baca ayat rakaat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan akhirnya itu ada sujud sajadah. Demikian. Dan tidak ada yang berfatwa seperti itu, karena kesunnahannya rakaat pertama terkait dengan suratnya, bukan sujud tilawahnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia baca surat sajadah, kemudian ketika sujud tilawah dia nggak sujud, lanjut aja dia. Rakaat kedua dia baca surat Al-Insan, sesuai dengan sunnah nggak? Sesuai dengan sunnah nggak? Sesuai. Tapi kurang pahalanya karena dia tidak sujud. Tapi dia sudah melaksanakan hadis itu, karena Rasulullah membaca di rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Ad-Dahr, walaupun dia tuh tidak melakukan sujud tilawah. Tapi kalau dia sujud tilawah itu lebih afdol. Kenapa ikhwah? Karena kalau sujud tilawah itu kita lakukan, itu setan pada nangis. Apa kata si iblis? Wahai, dulu aku disuruh sujud, aku nggak mau, akhirnya aku masuk neraka. Mereka disuruh sujud, mereka sujud, akhirnya mereka surga. Jadi kalau antum mau buat setan nangis, banyak-banyak sujud tilawah. Tapi jangan sujud tilawah itu aja, antum baca-baca. Fasjud waqtarib dulu, nangis sekali. Fasjud waqtarib dulu, nggak begitu. Ya bacalah lengkap dengan surat-suratnya. Demikian ikhwah ya, itu dia. Ada lagi yang nanya? Ya. 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 Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah mengatakan kalau dia seorang orang tua, kapan dia duduknya? Kapan dan bagaimana duduknya dan seterusnya? Ikhwah, ingat prinsipnya dalam masalah ini, shalli qa'iman, salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak sanggup salatlah duduk. Fa illam tastati' fa ala jambi, kalau enggak sanggup juga maka salat sambil tidur miring. Baik. Jadi mereka yang enggak sanggup silahkan salat bagaimana sanggupnya. Seperti misalnya dia berdiri bisa, tapi rukuk enggak bisa. Jadi gimana? Pas rukuk duduk dia. Misalnya begini, ya. Misalnya, saya tidak sanggup rukuk, udah, berdiri bisa, sujud bisa, seperti biasa. Jadi saya sholat, begitu rukuk nggak bisa, saya duduk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, diri lagi. Kemudian sujud seperti biasa. Kenapa? Yang nggak sanggup saya hanya rukuk. Demikian juga saya nggak sanggup sujud.
Dengan duduk di antara dua sujud, ini lutut saya ini misalnya ini lututnya apa namanya? Sakit kalau ditekuk. Jadi gimana? Ya ketika berdiri, ketika ruku saya ruku, ketika saya mau sujud ya saya duduk kemudian sujud. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi itu caranya. Apa yang kita nggak bisa, itu yang dikasih dispensasi. Jangan nggak bisa ruku, semuanya duduk. Padahal hanya ruku dia nggak sanggup. Tapi ada satu saya lihat video di mana ikhwah seorang ustadz dari Malaysia dia mengatakan barang siapa yang rukuknya berdiri dan sujudnya sambil duduk maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena nanti bakalan rukuknya lebih rendah ketimbang sujudnya. Karena Rasulullah katakan kalau orang yang sambil sholat itu ij'alu sujudaka akhwat min ruku'ik. Jadikan sujudmu itu lebih rendah ketimbang rukukmu. Jadi kalau kita sholat sambil duduk, ketika kita rukuk begini, Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, Allahu Akbar. Nah begitu. Intinya sujud harus lebih rendah dibandingkan rukuk. Udah. Kata beliau, kalau seandainya dia rukuknya sambil berdiri, sujudnya sambil duduk, maka nanti bisa terjadi kepalanya itu ketika sujud lebih tinggi ketimbang rukuknya, maka nggak sah. Kita katakan nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Mengapa demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum? Karena yang Rasulullah katakan, jadikan sujudmu lebih rendah dibandingkan, jadikan kepalamu lebih rendah ketika sujud ketimbang ketika ruku. Itu kalau dia sholat sama-sama duduk. Itu dia ketika dia sholat duduk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Jadi harus kita fahami. Paham yang saya maksud tadi itu? Paham kan? Apakah laki-laki boleh punya rambut panjang seperti wanita? Gak boleh. Ya. Para ulama kita memberi ukuran terakhir sebahu. Sebahu. Tuh seperti kameramen kita. Coba tunggu gini sedikit. Sebahu. Ya. Karena Rasulullah pernah punya rambut sebahu. Berarti itulah batasan yang terakhir, yang paling panjang. Lebihnya berarti itu sudah perempuan. Berarti perempuan tidak boleh punya rambut sebahu itu. Dia harus lebih panjang lagi. Itu ikhwah. Ya. Karena kalau sudah sama dengan perempuan, itu termasuk tasyabbuh. La'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat perempuan yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dalam semua bentuk dan semua aspek. Rambut, pakaian, cara bicara, lenggang-lenggok. Jadi kalau ada laki-laki yang jalannya begini, Pak, terlaknat kalau Pak begini, luruskan tangan Bapak. Demikian. Ya kecuali kalau udah dari sononya ada memang orang tuh melambai, memang lahir udah melambai dia, bukan dibuat-buat. Kalau yang bencong-bencong itu kan memang sebelumnya tegas dia, kemana kau? Begitu jadi bencong, kemana? Berubah dia jadinya. Kecuali pas dikejar anjing, balik lagi dia ke asalnya. Demikian ikhwah. Tapi ini ada memang bawaan badan melambai. Udah, bagi yang punya anak bawaan badan yang melambai seperti itu, dia laki-laki, maka dibiasakan dia jangan sampai terus melambai. Demikian ada. Ya kita ini kok lain gitu. Kita pun nengoknya kita pun dengarnya agak melambai-lambai gitu jadinya. Padahal laki-laki. Ya ada ikhwah, dia tahu orangnya melambai, anaknya 3 atau 5. Jadi dia laki-laki, dia masih laki-laki, memang bawaan badannya begitu. Tapi ya oke. Maco dia, hanya cara ngomongnya begitu. Demikian ikhwan. Jadi kalau itu kan bawaan badan, tinggal dibiasakan jangan sampai melambai-lambai. Itulah ikhwan rahimanallahu wa iyyakum.
Saya mau tanya, kebiasaan saya selalu witir setelah sholat isya. Bangun malam saya lakukan tahajud 4 salam. Bolehkah gitu Pak Ustadz? Ya kalau kita lihat mazhab siapa tadi? Hah? Kalau kita lihat mazhabnya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, boleh. Ya, boleh. Karena mereka menfatwakan boleh. Witir, setelah itu bangun pada waktu malam, kemudian sholat, terserah. Ya, ma badalahu, terserah mau berapa silahkan, dengan catatan tidak witir lagi di akhir. Ini adalah mazhab Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Ada salafnya masalahnya. Habis. Oke lah ikhwah, ada lagi yang bertanya terakhir antum? Pamungkas penutup ya. Coba antum buka dulu, nggak tahu apa yang antum bilang. Ya. Ya. Dia rukuk lagi i'tidal maksudnya? Ya. Oh gini. Jadi ketika dia sudah sampai bacaan sujud, ya, apa bacaan sujudnya? Pas sujud tilawah? Bukan ayatnya. Apa ayatnya? Ujung ayatnya itu. Ada ingat? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukru kharu sujjada wa sabbahu bihamdihi wa hum la yastakbirun. Apa yang dilakukan setelah itu? Takbir, sujud. Langsung sujud. Jangan rukuk lagi. Wa hum la yastakbirun, takbir langsung sujud. Dia baca bacaan sujud. Apakah subhanarabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau dia baca sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min hauli wa quwwatihi. Udah, kemudian takbir, bangkit lagi berdiri. Ya, diri. Kemudian dia lanjutkan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum khaufa wa tama'a. Dilanjutkan ayatnya. Itu caranya. Jadi di situ enggak ada ruku, enggak ada enggak ada lagi duduk dan sujud, enggak. Langsung lanjutkan. Intinya baca, sujud, takbir lagi, baca. Lanjutkan bacaannya. Demikian ikhwah. Makanya yang seperti ini, pertama imam harus mengetahui kondisi makmum. Kalau mereka yang memang jarang-jarang atau mungkin tak pernah sujud tilawah, kasih tahu. Nanti kalau saya baca ini, saya takbir, diharap makmum ruku sujud. Kalau enggak nanti kacau. Kita sujud, mereka ruku. Terutama ibu-ibu yang sholatnya pakai tabir. Allahu Akbar kita bilang, kita sujud, dia ruku. Kita mau bangkit lagi, Allahu Akbar, subhanallah kata mereka nanti. Atau tepuk tangan, kenapa? Seharusnya kan sami Allahu liman hamidah. Baik, oh ini mungkin silap imamnya. Kita bangkit, dia i'tidal. Dia dengar baca, kita baca ayat. Oh ini gimana lagi nih? Mereka sudah melewati imam 2 rukun. Kacau jadinya kan? Demikian. Jadi ikhwah, kalau antum kira-kira khawatir, enggak usahlah pakai sujud tilawah ketika sholat jamaah. Kecuali kalau jamaahnya sudah teredukasi. Kalau enggak kacau. Ya, kalau enggak kacau. Mungkin saya pernah cerita ke antum, ada seorang pemuda, dia tidak pernah sholat ke masjid. Kali ini dia kepingin sholat ke masjid pas Ramadan. Kebetulan subuh Jumat. Di masjid itu biasa sholat sajadah, sujud tilawah. Begitu takbir Allahu Akbar, imam sujud, dia ruku. Semua sujud. Oh, berarti di sini kalau pas takbir langsung sujud. Ikutlah saf. Dah sujud dia, Allah Akbar, tengoknya kan lagi, oh bangkit, orang bangkit. Rakaat kedua, Allahu Akbar, dong sujud dia. Benar, dia cerita ke saya, dia sendiri cerita. Rakaat kedua, di sini modelnya itu, kalau takbir habis baca Al-Fatihah, baca ayat, begitu takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Begitu Allahu Akbar, sujud dia langsung, saking semangatnya.
Orang ruku. Begitu. Begitu assalamualaikum, pergi dia lari bawa pulang ngambil sendal langsung pergi lari dia. Demikian ya, karena terjadi dia nggak tahu cara seperti itu. Ini kan ikhwah, ya. Jadi memang harus perlu edukasi baru kita bisa melakukannya. Kalau enggak nanti kasihan. Jamaah kacau. Ya, jamaah kacau. Syekh Albani sendiri pernah menceritakan di masjid yang setiap malam Jumat pagi itu mereka baca sujud tilawah. Udah. Masjid itu masjid yang bangsa mimbarnya itu panjang, jadi memutus 2 saf sampai 3 saf. Seperti mimbarnya masjid raya. Itu kan memutus saf. Jadi ada 2 atau 3 saf terputus. Artinya saf pertama, saf kedua, kemudian mimbar, kemudian lanjutkan di sebelah mimbar. Kebetulan pada waktu itu kata Syekh Albani nggak ada imamnya. Sementara mereka lihat memang Syekh Albani ini yang rajin ke masjid, baca Quran segala macam. Akhirnya tidak ada kandidat yang lain selain beliau. Disoronglah beliau jadi imam. Kemudian apa ikhwah? Beliau bukan baca alif lam mim, tapi baca alif lam ro. Jadi bukan sujud tilawah, tapi karena makmum yang nggak faham, alif lam mim, nggak gitu faham tentang ayat yang dibaca, karena kebiasaan subuh pagi itu begitu Allahu Akbar sujud, kali ini Syekh Albani Allahu Akbar nggak sujud dia bukan baca sujud tilawah, tapi baca surat Yusuf alif lam ro. Allahu Akbar ruku. Udah. Yang di balik mimbar kan nggak nampak imam tuh. Kan ini mimbar di sini lah. Yang di balik mimbar dia nggak nampak imam. Itu kacau. Ada yang sujud, ada yang ruku. Begitu. Karena nggak nampak imam. Kalau nampak imam kan masih nengok, oh imamnya begini. Selesai kan? Kacau. Itu dia ikhwah. Makanya jangan buat mimbar yang mutus-mutuskan saf. Oke lah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.